Saya membuat surat terbuka terhadap Bapak Polri, Bapak-bapak kepolisian. Ya. Saya meminta untuk diusut kasus MSAT Putra Kiai Jombang. MSAT. Ya. Yang kemarin rame Sidikiah, saya bikin surat terbuka ini saya sampaikan untuk Kapolri. Ya, Bapak Kapolri. Diusut itu. Itu diusut. Ya. Sidangnya juga kayak taek. Diusut aja, Pak. Ya, diusut. Ini saya menduga banyak sekali yang namanya oknum-oknum. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pesanan dugaan saya. Wah, ini repot ini, kasus cinta-cintaan kok sampai ke pemerkosaan. Ya. Kasus sayang-sayangan. Bukti persidangan itu ada cinta-cintaan, ada sayang-sayangan. Ya kan? Kok jadinya pemerkosaan yang miris itu. Dituntut, tahu nggak? Dituntut. Dituntut itu 16 tahun nggak tanggung-tanggung. Ini peradilan macam apa ini, kayak tai kucing kayak gini. Ya, persidangan macam apa itu? Tuntutan 16 tahun kayak nggak punya hati nurani muda pada mati itu. Mana bisa sidang di situ ada buka kancing sendiri. Wah, ada cacatan sayang-sayangan, ada cinta-cintaan. Ada visum yang nggak jelas, kasus lama bersemi kembali kok. Tuntutan kok 16 tahun. Kalau mau mengadili itu nggak usah pakai sidang. Nggak usah hadirkan saksi, buat apa kalau saksi itu jadi sampah. Kalau cuma pengadilan itu hanya asumsi saja, karena kebencian, karena ego, nggak usah lah ada sidang-sidangan. Bapak Kapolri harus itu diusut itu. Permasalahan yang di Jombang itu. Yang putra Kiai Syah Muhammad Mukhtar Mukti, pondok pesantren Sidikiah yang kemarin itu hampir dicabut. Ya hampir dicabut, sudah dicabut ya. Cuma dibatalkan pencabutannya. Yang katanya itu belasan santriwati dicabuli, diperkosa, dikentu, diantoi. Masya Allah. Dobel kabeh. Gak ada itu yang namanya santriwati di bawah umur. Gak ada yang namanya santriwati diperkosa, itu gak ada. Persidangan aja ada cat cinta-cintaan. Ya apa yang bilang? Yang bilang itu ya pelapor sendiri. Yang merasa menjadi korban itu. Yang merasa dia diperkosa itu katanya. Masa diperkosa ada cinta-cintaan, ada sayang-sayangan. Kan gak ada otak kayak begitu. Anak kecil saya bisa. Anak kecil itu kalau ditanya, nanya kayak film-film sinetron begitu. Ya. Kan suka tuh anak-anak kecil nonton sinetron tuh. Ya. Kalau ada sayang-sayangan namanya apa, Dek? Oh, namanya pacaran. Kalau ada cinta-cintaan namanya apa, Dek? Oh, orang lagi suka, lagi kasmaran. Nggak jadi nikah kok jadi pemerkosaan. Nah, ini dilakukan sama bajingan-bajingan. Yang melakukan itu para bajingan-bajingan ini. Yang kayak begini nih. Ya. Harus tegas. Ya, dari dulu ini yang namanya ya. Ini dari dulu saya bilang nih ya. Saya sampaikan dari dulu. Ya. Ini bukan rahasia lagi nih, udah jadi rahasia umum ini. Orang maling ketangkep ganjel jaksa murah. Yang tadinya vonisnya 1 tahun menjadi 6 bulan. Ganjel dikit 10 juta kek, 50 juta kek, 100 juta tuh. Ah, itu jadi murah tuh. Ya. Pokoknya kalau punya kasus apapun main jaksa, ganjel, beres urusannya. Bapak Kapolri, saya meminta Bapak Muldoko. Bapak Muldoko kan minta kalau ada pelayan institusi yang pelayanannya masyarakat dianggap gak puas kan suruh bikin surat. Nah, saya bikin surat terbuka ini, Pak. Ya. Saya salah satu pejuang Anda, Pak, di sini, Pak. Saya sampaikan saat ini kecewa saya. Saya sampaikan karena saya kecewa.
Ya, ini oknum-oknum pada bangsat garong duit rakyat. Jadi oknum nggak pada kerja bener, digaji masyarakat pada nggak bener. Nah ini oknum-oknum ini, ya oknum-oknum di kejaksaan tuh banyak harus diusut sekali-kali itu, jangan cuman Polri saja, ya kejaksaan itu MSAT yang di Jombang itu Pak harus diusut tuntas itu. Apalagi ngeri, tuntutannya 16 tahun loh. Gak main-main kalau tuntutannya cuman ya ancaman maksimal loh, ancamannya 12 tahun kok jadi 16 tahun. Itu kalau gak orang-orang menggunakan akal-akal dangkal ya kayak begitu. Gak tahu itu dasarnya dari mana itu. Ya, kalau dasarnya dari persidangan, harusnya hati nuraninya itu gak mate. Hati nuraninya itu udah mati itu kayak begitu. Mana ada sidang saksi JPU yang harusnya memberatkan malah meringankan. Yang katanya JPU menghadirkan saksi katanya mengantar saat kejadian diperkosa perempuannya. Saksi yang ditanya malah tidak merasa. Kenapa dia dibawa-bawa? Ya. Saksi-saksi yang harusnya itu memberatkan itu MSAT. Yang katanya perkosa, yang katanya nyabol. Gobol kabeh. Kayak begitu aja meringankan semua. Tidak yang namanya ada memberatkan, tidak ada memberatkan kok bisa tuntutannya itu 16 tahun. Ini kalau nggak dikerjakan sama orang-orang yang PA, ya nggak mungkin. Ya. Keterlaluan ini orang-orang seperti ini. Nggak jelas itu. Ini Pak Muldoko, Pak Jokowi, Kapolri harus susut masalah-masalah yang kayak begini. Masalah nggak jelas. Oh, cinta-cintaan kok tuntutan 16 tahun. Besok itu jangan sampai itu. Harusnya dibikin regulasi, dibikin undang-undang. Pacaran dilarang. Wah. Kalian, biar nggak ada orang pacaran gitu loh. Ya? Tun. Betul nggak? Nah. Hah? Mana ada pemerkosaan kok cinta-cintaan? Tidak ada. 7 tahun. Mana ada sayang-sayangan kok ujung-ujungnya pemerkosaan? Apalagi isunya senjata ampuh yang sekarang saat ini itu bisa dimanfaatkan orang adalah apa? Ketika viral. Saya sebagai Panglima Siber NKRI menolak itu. Apalagi berita-berita hoax. Apalagi ada orang yang mengatasnamakan aliansi santri, tapi malah menelanjangi marwah pesantren. Itu apa namanya aliansi santri? Itu mah aliansi santri topol. Apalagi ada namanya WCC. Mana ini WCC ini? Udah tidak sabar saya. Mana ayo debat sama saya, diskusi sama saya yuk. Kapan? Gua tahu, semua lu tahu tuh kasus bukan kasus pemerkosaan. Kasus orang yang suka. Kasus cinta yang sakit hati nggak jadi kawin. Kalian tumpangi dijadikan bahan. Demikian yang bisa kami sampaikan seperti yang kami sampaikan awal. Ya, kamu jadikan delik. Kamu viralkan. Syaratnya untuk viral sekarang gampang. Asal judulnya seorang putra kiai mencabuli belasan santriwati, ditambahin lagi biar lebih sangar, di bawah umur. Oh, langsung viral. Langsung viral. Dan ini dilakukan sama orang-orang goblok. Ini dilakukan sama orang-orang goblok. Semua orang diam karena pada gak punya mental. Kalau negara ini tidak ada negara hukum, orang-orang model seperti itu tak tembak satu-satu. Bubarkan saja. Bubarkan sekalian. Benar kalau nggak ada hukum. Tembak satu-satu orang-orang model kayak begitu. Kalau ini bukan negara-negara hukum, Sabar, biarkan, sabar. Ngomong tegas apa adanya. Ini kocok, ini kasus kayak begini aja kok disidang. Kayak begitu ya bikin menjijikkan. Tuntutannya 16 tahun.
Hati nuraninya sudah modar. Ini dikasih Modar darah hati ya, nuraninya. kasus ini. Saya akan melihat hasil nanti Ini persidangan. bukan murni pemerkosaan Hasil kasusnya persidangan ya. tuh. Hakim nanti akan memvonis berapa? Kita lihat. Ini kasus orang senang Dari ini. fakta-fakta persidangan, orang yang mengaku diperkosa buka kancing sendiri. Betul nggak Pak Rizal? Ya kan? Sini kamu. Nah, orang yang mengaku buka kancing sendiri, ya kan? Wah, aku diperkosa. Ya, kasus Orang gak yang jelas katanya ketika sidang ditanya, ini cat siapa cinta-cintaan? Oh ya Pak Hakim itu ini, parah. catatan saya. Masa orang perkosa ada cat cinta-cintaan? Kok ya segitunya? ini. Mana ada Kok masih pemerkosaan dituntut cinta-cintaan ya? 16 tahun? Ini sidang macam apa? Kalau cuma ingin menghakimi, tidak perlu ada sidang-sidangan. Langsung diponis aja jebret modar. Ini harus dibanding ini, dibanding. Ya kan? Betul nggak? Ngapain kalau cuma menghadirkan saksi juga nggak ngaruh. Menggali kebenaran juga tidak dianggap. Ngapain? Mending langsung ponis, tang, seumur hidup atau tembak mati sekalian. Mending kayak begitu sekalian. Ya? Ini loh, tanya taruh di mana? Orang-orang ini di mana pikirannya? Ya, kesel saya Banding, udah nggak tidak pernah ada ngomong kasus keras ya. pemerkosaan dan cinta-cintaan ya. Bapak Kapolri, Bapak Muldoko, Pak Jokowi, itu di audit semua itu. Harusnya itu orang-orang model begitu diaudit semua nggak beres ini. Geram kita. Hukum dijadikan main-main. Publik ini sudah geram. Ya. Kalau nggak bersalah, Apa-apa. 16 Kita tahun juga publik dituntut, ini mencari vonis kebenaran 10 ini. tahun. Yang Cari bertanggung berita jawab kebenaran. siapa? Masa depannya. Anak-anaknya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Hah? Buat apa ada